Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah klik video ini untuk kembali kita membahas bedah emiten bareng Vestalk. Dan kali ini kita akan membahas kode emitennya itu adalah BTPS atau BTPN Syariah ya. Kalau kita lihat kan harga BTPS dari tahun ke tahun kok turun terus, ada apa ini kan? Dan kira-kira apakah menarik ini BTPS yang harganya turun terus? Apakah sudah murah? Apakah sudah bottom? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama, jadi langsung saja kita tonton sampai akhir. BTPN Syariah atau BTPS ini merupakan unit usaha syariah dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN sebelum menjadi entitas terpisah pada tahun 2014. BTPS ini pada saat ini punya 26 cabang di seluruh Indonesia dan perusahaan ini menawarkan layanan pembiayaan dan pendanaan syariah dengan fokus pada keluarga produktif dan segmen mikro serta usaha kecil. Sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah entitas, visi utama dari BTPS ini adalah ingin menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Serta untuk mencapai visi tersebut, misinya adalah bersama kita menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Untuk BTPS sendiri ini dimiliki oleh yang pertama adalah Bank BTPN atau kodenya itu ya BTPN ya, dengan nominal kurang lebih 70,00% nih kalau lihat persentasenya, dan saham di masyarakat ada sekitar 29,997%, sisanya ada di saham treasury. Lalu Bank BTPN sendiri ini dimiliki oleh siapa? Pertanyaannya kan seperti itu. Kalau kita lihat sebetulnya Bank BTPN ini dimiliki pada Sumitomo Group ya, atau mungkin singkatannya itu adalah SMFG, yang mana pada akhirnya ini merupakan sebuah grup keuangan terbesar ketiga di Jepang. Artinya BTPN sendiri sebetulnya punya holding yang cukup kuat, sehingga BTPS sendiri yang menjadi anak usaha dari BTPN juga holdingnya ini pada akhirnya adalah SMFG ya teman-teman. Dan dari struktur organisasi di Dewan Komisaris maupun Dewan Direktur tidak ada perubahan pada Dewan Komisaris maupun Dewan Direktur dari Desember 2023 ke Maret 2024. Komisarisnya ada 4 orang, yang mana komisaris utama ini menjabat juga sebagai komisaris independen, sedangkan direkturnya ada 5 orang ya. Lalu kita akan masuk lebih dalam ke Bapak Kemal Aziz dan juga direktur utamanya adalah Bapak Hadi Wibowo. Ada disclaimernya bahwasanya Bapak Ibu semua perlu mengetahui lebih dalam juga profil Dewan Komisaris dan direktur lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid ya. Di sini kita bantu untuk identifikasi dari sisi direktur utama dan juga komisaris utamanya. Bapak Kemal Aziz ini sebagai komisaris utama sejak 2014. Beliau adalah WNI usia kurang lebih 74 tahun yang mana domisili di Jakarta ya. Beliau ini adalah sarjana psikologi dari UI di tahun 74 dan S2-nya adalah Master of Science atau MSc di Business Management ini di USA pada 1985. Dan riwayat jabatan beliau ini pernah menjadi Sekjen Perhimpunan Bank Internasional Indonesia atau Perbina. Ini selama kurang lebih 4 tahun. Pernah juga menjabat sebagai penasihat direksi dari Bloomberg TV Indonesia. Lalu sebagai anggota Komisi 11 DPR RI dari tahun 2010 sampai 2013. Beliau juga punya sertifikasi dari sertifikat manajemen risiko di level 2. Sedangkan dari sisi direktur utamanya adalah Bapak Hadi Wibowo, ini menjabat menjadi direktur utama sejak 2020. Beliau adalah WNI usia sekitar 56 tahun, masih relatif muda ya Bapak Ibu. Tapi ya tidak muda sekali. Pendidikan beliau ini adalah sarjana teknik sipil di ITB pada tahun 1991. Beliau pernah menjabat sebagai Chief of Process Transformation dari BTPS, Head of Branchless Banking BTPN, Head of Operation dari BTPN, lalu Operation Director dari BTPN, serta UMK Business Director dari BTPN. Beliau juga punya sertifikat yang sama, itu SMR pada level yang lebih tinggi ya, level 5. Kalau kita lihat baik Bapak Kemal Aziz maupun Bapak Hadi Wibowo ini tidak punya hubungan afiliasi dengan direksi, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah serta pemegang saham pengendali. Ini yang sebetulnya kalau saya lihat menjadi salah satu hal yang positif atau sisi plus lah ya kalau kita lihat dari bisnis-bisnis yang dimiliki oleh perusahaan luar dan dikelola secara profesional. Nah, bisnis model utama dari BTPS ini atau BTPN Syariah ini pada prinsipnya sama kurang lebih dengan bisnis model dari perbankan yang ada ya.
BTPN Syariah ini perlu mencari nasabah untuk menabung uangnya dalam berbagai bentuk tabungan di BTPN, yang mana pada akhirnya itu akan disalurkan menjadi pembiayaan atau kredit usaha ya. Yang mana prinsip yang digunakan adalah prinsip-prinsip keuangan syariah yang pasti, karena ini BTPN Syariah. Dan pada tahun 2023 total dana pihak ketiga yang dihimpun itu kurang lebih sekitar 12,14 triliun, 12 triliunan ya. Dan pembiayaan atau kredit yang disalurkan itu sekitar 11 triliun rupiahan. Ya kalau kita bandingkan dengan Big Four ya jauh sekali total asetnya, atau bank daerah saja dengan BJBR maupun BJTM ya. Ini total asetnya masih relatif kecil ya. Nah, segmen usaha dari BTPS ya hanya utama. BTPS ini mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam satu segmen, yaitu pemberian pembiayaan dengan akad atau prinsip-prinsip syariah ya untuk masyarakat prasejahtera produktif. Kalau dibagi dari laporan keuangannya itu adalah segmen bisnis berdasarkan areanya. Jadi ada wilayah Jawa, wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, serta Kalimantan dan Sulawesi. Ada 4 area besar. Nah, keunggulan kompetitif dari BTPS sendiri kalau kita lihat adalah BTPS ini dimiliki dan dikendali oleh SMFG yang merupakan sebuah grup keuangan terbesar ketiga di Jepang. Yang mana ini akan mempengaruhi dalam pengelolaan secara profesional dan brand yang kuat gitu. BTPS terbukti punya pengelolaan bisnis yang profesional ya. Kalau kita lihat kan ya, mereka sudah punya mobile banking dan sistemnya juga sistem keuangan yang baru. Beda seperti kalau kita bandingkan dengan bank-bank yang masih kecil atau seperti koperasi simpan pinjam atau KSP. Itu kan tentu pengelolaannya jelas berbeda ya Bapak Ibu ya. Serta di sini punya brand yang cukup kuat. Artinya BTPS sendiri kan punya brand dari BTPN, Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Yang ini cukup dikenal di masyarakat Indonesia secara luas. Tidak seperti bank-bank yang masih baru, mereka kan harus spending uang untuk menanamkan brandnya itu di masyarakat. Sedangkan kita kalau dengar BTPN atau BTPN Syariah gitu, kita tahu BTPN itu Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Dan dari sisi strategi dan pengembangan ini kalau kita lihat, manajemen itu membagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada mengenai ekonomi digital, yang kedua mengenai pendanaan, yang ketiga mengenai bisnis developmentnya, dan dampak sosial yang keempat. Kita bahas satu persatu. Dari ekonomi digital ini intinya adalah BTPS akan terus melayani segmen prasejahtera produktif. Jadi dengan segmen yang ada sekarang itu akan diteruskan ya. Serta akan melanjutkan program pemberdayaan seperti Daya dan juga Besti untuk mewujudkan ekosistem digital syariah yang inklusif. Serta yang kedua adalah pendanaan. BTPS akan tetap melanjutkan inovasi untuk meningkatkan jumlah nasabah. Ini yang jelas ya, karena asetnya masih relatif kecil. Dan komposisi jasanya dengan menyempurnakan mobile banking serta internet banking. Serta dari sisi business development, poinnya di sini adalah BTPS akan memperkuat proses bisnis dan meningkatkan pelayanan nasabah untuk mendukung strategi kestabilan bisnis, prinsip kehati-hatian, dan 4 pilar inisiatif. Dan pada dampak sosial, pada akhirnya BTPS akan fokus mengukur pergerakan kesejahteraan dari nasabah yang didanainya. Karena tadi fokusnya tadi kan ke usaha ya, keluarga produktif dan juga UMKM. Di sini kita informasikan bahwasanya Bapak Ibu semua bisa menjadi sponsorship bagi Fasttalk, yang mana melalui 2 cara. Yang pertama adalah Fasttalk Supporter dan juga melalui Super Comment maupun Super Thanks. Fasttalk Supporter sendiri adalah sarana untuk Bapak Ibu bisa mensupport channel ini. Caranya adalah dengan Bapak Ibu klik bagian channel kami dan klik bagian gabung ya. Dan dari sisi Super Comment dan juga Super Thanks, ini caranya adalah Bapak Ibu bisa klik titik 3 lalu klik bagian terima kasih ya. Di situ Bapak Ibu bisa memberikan sesuai dengan nominal yang dikehendaki. Dan kita informasikan sepenuhnya yang Bapak Ibu berikan itu untuk membantu dalam mencapai visi utama kami, yaitu meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Kita ucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi aktif baik itu secara material maupun non material. Kita lihat laporan keuangannya. Pertama kita lihat neracanya dulu. Neraca kita cek bagian fixed asset dan juga current assetnya. Di sini yang perlu diketahui adalah aset lancar dan aset tidak lancar ini sifatnya estimasi ya, karena baik itu dari tabungan pihak ketiga atau masyarakat maupun dengan kredit yang disalurkan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Sehingga di sini sifatnya estimasi, dan komponen aset paling dominan itu berupa piutang ya. Ini piutang artinya adalah pinjaman atau kredit yang disalurkan ke masyarakat nih. Ini sebesar 51,26% dari total asetnya.
Serta selain itu ada juga investasi pada surat berharga, ini sekitar 41,06%. Ini seperti investasi ke Bank BI dan juga investasi-investasi lainnya yang resikonya rendah. Nah, dengan ini kita bisa ketahui sebetulnya kredit yang disalurkan dari komponen aset itu ya, itu sebenarnya masih relatif kecil dibandingkan dengan total asetnya, karena baru di angka 51%-an kan. Kalau kita melihat BTPS ini sedang mengukur atau menjaga risikonya supaya lebih bagus nih kalau kita lihat. Dan dari total aset ini sekitar 65,35% ini dapat dicairkan kurang dari 1 tahun. Yang mana rata-rata pertumbuhan total aset per tahunnya ya dari data yang ada 2016 sampai 2024 ini sekitar 14,21% per tahun pertumbuhan asetnya. Jadi bagus sekali ya, walaupun di 2024 ini ya 3 tahun terakhir lah itu cukup stagnan nih total asetnya. Lalu kita lihat neraca dari sisi yang lain, komponen ekuitas dan juga pinjamannya. Utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang juga sama sifatnya estimasi. Tetapi kalau kita lihat ya dominasinya itu berupa utang jangka pendek. Artinya utang-utang yang jangka panjang itu relatif kecil ya. Ini kecil sekali, bahkan ya hampir tidak ada kontribusinya gitu. Dan rata-rata pertumbuhan liability ini sekitar 10,45% per tahun. Kalau dalam perbankan sebetulnya liability akan bagus ya. Nanti tingkat debt equity ratio-nya juga kita akan lihat. Semakin tinggi debt equity ratio sebenarnya relatively bagus kalau dalam perbankan. Artinya dia bisa meleverage equity yang dimilikinya dengan baik. Dengan kata lain mereka juga bisa membuat nasabah itu percaya untuk menabungkan uangnya di bisnisnya mereka. Dan selain itu rata-rata pertumbuhan ekuitas ini dalam 7-8 tahun terakhir itu sekitar 23,29% per tahun. Ini tinggi sekali pertumbuhan ekuitasnya. Harusnya ini diimbangi juga dengan pertumbuhan liabilitasnya supaya nanti pertumbuhan asetnya itu juga lebih tinggi ya, lebih eksponensial itu. Kalau kita lihat dengan komponen yang ada, pertumbuhan ekuitasnya tinggi tapi pertumbuhan liabilitasnya itu tidak terlalu tinggi. Dari sisi laba rugi kita lihat revenue, operating profit dan juga net profit. Seiring dengan total aset tadi yang stagnan di 3 tahun terakhir, hal yang sama juga ditunjukkan pada revenue dan juga laba yang bisa dicetak ya. 3 tahun terakhir relatif stagnan. Walaupun kalau kita tarik periode waktu lebih panjang, ya ini pertumbuhannya cukup bagus ya. Karena rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 11-12% per tahunnya. Rata-rata pertumbuhan laba operasi sekitar 11,64% per tahun dan juga rata-rata pertumbuhan laba bersih itu sekitar 12%. Artinya kurang lebih sama, efisiensi operasi bisnisnya kurang lebih sama lah. Ini BTPS ini bisa mencetak revenue dan diimbangi dengan operasional cost yang terjaga sehingga tingkat pertumbuhan revenue bisa diimbangi dengan tingkat pertumbuhan laba bersihnya. Dari sisi kontribusi pendapatan. Kontribusi pendapatan di sini kita lihat ada dari Kalimantan dan Sulawesi, ada dari Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara dan juga Jawa. Tentu dominasi utamanya itu adalah di Jawa ya. Kalau kita lihat kontributor utama dari revenue sekitar 69% itu kan di Jawa. Dan rata-rata pertumbuhannya sekitar 10%-an. Walaupun pada 3 tahun terakhir ya masih sama, stagnan gitu. Lalu ini yang menarik, kontributor keduanya itu kan Sumatera. Dan Sumatera ini punya rata-rata pertumbuhan yang lebih besar, yaitu sekitar 17% per tahun ya. Jadi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di Jawa. Dan yang kita ketahui juga di Sumatera sendiri sebetulnya ini menjadi next revenue generatornya kalau kita lihat ya. Karena ruang untuk tumbuhnya bisa lebih besar dibandingkan di Jawa. Kalau di Jawa ini sudah penuh dan sudah sesak ya. Sedangkan kontribusi beban dan biaya ini dihitung sampai memperoleh laba periode berjalan. Kontributor utamanya ini adalah pada cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi kalau ada kredit yang gagal bayar dan segala macam kan perlu dihitung cadangannya. Ini dihitungkan juga ke beban dan biaya dalam laba rugi. Nah di sini berkontribusi sekitar 33,63% ya cadangan kerugian tersebut. Yang lainnya adalah beban tenaga kerja itu 32%. Jadi statement bahwasannya gaji pegawai bank besar-besar ya ini salah satu kontributor yang terbesar juga adalah beban tenaga kerja itu cukup besar untuk gaji dan tunjangan. Lalu informasi tambahannya seperti yang tadi sudah kita sampaikan, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai ini adalah penyisihan potensi hilangnya modal di masa depan. Jadi kalau potensinya itu makin besar atau gross NPL itu makin besar, harusnya cadangan kerugian penurunan nilai ini juga makin besar. Dari sisi non-performing loan, nah ini yang menarik nih untuk diamati dari tahun 2016 sampai tahun 2024. Ini sebetulnya yang menjawab kenapa harganya itu turun terus ya, salah satu faktornya ya.
itu adalah non-performing loan yang berturut-turut tumbuh dari tahun 2019 sampai di tahun 2024. Jadi kalau kita lihat NPL atau NPF, kalau dalam bank syariah NPL disebut dengan NPF non-performing finance ya. Tapi intinya sama. Pertumbuhan NPL terutama gross-nya ya, ini sangat terlihat sekali dari tahun 2019 ke 2024. Ini yang membuat sentimennya itu tidak terlalu bagus karena berpotensi menurunkan laba. Dan mungkin tambahan informasinya adalah gross NPL ini merupakan total kredit yang bermasalah, termasuk bunga dan beban biaya yang perlu dibayarkan. Sedangkan net NPL ini adalah jumlah kredit yang bermasalah atau gross NPL tadi setelah dikurangi cadangan kerugian yang dihasilkan oleh bank. Dan belum ada tren perbaikan sejauh ini dari sisi NPL di BTPS, terutama sampai di kuartal 1 2024. Ini masalah serius yang harus diamati. Walaupun batas maksimalnya itu kan 5% ya gross NPL kalau dari regulator sendiri. Tetapi kalau trennya terus-menerus seperti ini dan tidak ada perbaikan ya tentu akan berbahaya bagi reputasi banknya, bagi brand banknya, dan juga bahaya lagi adalah risiko sistemik yang bisa ditimbulkan. Sedangkan kalau kita lihat analisis kreditnya, ini kita lihat di kuartal 1 2024, dominasi kredit itu pada sektor usaha perdagangan, restoran, dan juga hotel pada segmen itu. Yang warna biru ya, ini 66%-an untuk segmen tersebut. Dan status kredit lancar itu sebesar 92,7%. Ini yang menjadi generator dari NPL tadi dan juga generator revenue sekaligus ya. Lalu dominasi kredit berikutnya yang kedua adalah sektor usaha pertanian dan perikanan. Yang mana ini 19,47% dengan status kredit lancar sekitar 95,42%. Dari seluruh kredit lancarnya itu sekitar 93,37%. Artinya ada kemungkinan NPL bisa lebih tinggi lagi. Berikutnya, kenapa dari sisi BTPS sendiri ada tren peningkatan NPL ya, karena UMKM saat ini kan sangat struggling ya, terutama karena kondisi China belum baik-baik saja, kondisi US belum baik-baik saja, barang China di Indonesia penuh dan lain sebagainya lah, terutama juga kredit yang sedang tinggi juga rate-nya ya. Ini yang membuat NPL secara relatif sulit untuk ditangani, sulit untuk dikontrol. Kalaupun ditangani atau dikontrol dengan radikal ya tentu akan ada penurunan laba yang signifikan. Lalu berikutnya dari sisi kontribusi laba sebelum pajak ya. Kontributor utama laba sebelum pajak dalam 7-8 tahun terakhir ini adalah pada area Sumatera. Tadi revenue-nya adalah area Jawa, tapi kontributor laba sebelum pajak adalah area Sumatera. Ini sekitar 46,28%. Dengan rata-rata pertumbuhannya juga bagus di 18,03%. Sedangkan pada area Jawa sendiri ini kontribusinya sekitar 41,45% dari total laba sebelum pajak. Yang mana mengalami penurunan laba rata-rata per tahunnya sekitar minus 1,07%, atau dari tahun 2016 sampai 2024 yang relatif nggak kemana-mana. Nah ini yang menjawab kenapa Jawa itu tidak terlalu prospek untuk revenue generator maupun laba generator ke depannya ya. Kenapa tadi saya mention itu Sumatera? Karena ini jawabannya. Margin laba sebelum pajak di Jawa rata-rata ya itu sekitar 20,18%. Sedangkan di kuartal 1 atau 2023 sampai kuartal 1 2024 itu di bawah 10% margin laba sebelum pajaknya. Beda seperti di Sumatera maupun di area lainnya ya. Ini menyentuh di 40% lebih rata-ratanya. Kenapa bisa demikian? Ya asumsi kami adalah di Jawa ini sudah sangat kompetitif. Pilihan untuk orang bisa mendapatkan pinjaman itu sangat banyak. Beda di pulau-pulau lain yang mungkin belum sebanyak di Jawa atau belum sekompetitif di Jawa. Itu asumsinya ya. Jadi dari 2016 sampai 2024 kuartal 1, margin laba usaha per segmen di Jawa tidak pernah lebih tinggi dari area-area lainnya. Selanjutnya dari sisi arus kas, kita lihat walaupun BTPS ini pada sektor perbankan ya, tapi arus kas operasi selalu bernilai positif. Dan BTPS ini rutin dalam berinvestasi ke aset tetap. Rata-rata pertumbuhan ekuitasnya tadi kan cukup tinggi ya, di 23,29% per tahun. Sedangkan rata-rata secara indikatif tentunya, rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar itu sekitar 26,15% per tahunnya. Dan dalam 5 tahun terakhir, BTPS juga rutin dalam membagikan dividen karena BTPS baru IPO itu kan di 2018-an ya, sehingga baru bisa membagikan dividen itu 5 tahun terakhir. Dari sisi rasio profitabilitasnya, ini yang menarik ya.
kita perlu bahas karena tadi kan ada NPL ya, kita lihat ada tren peningkatan, apakah mempengaruhi margin labanya. Nah, sebetulnya di 2 tahun terakhir sangat tertekan ya untuk dari sisi profitabilitasnya di 2023 dan di kuartal 1 2024 ini. Sedangkan kalau kita lihat dari tren rata-rata, secara rata-rata net profit margin ya dalam 7-8 tahun terakhir, profitabilitasnya di 24,96%. Peaknya atau puncaknya pernah menyentuh di 33%-an net profit margin. Sedangkan pada sisi return on equity, kalau kita lihat rata-rata dalam 7-8 tahun terakhir juga cukup tinggi di 20,76%. Ya walaupun dengan kondisi sekarang return on equity di 12%, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan rata-ratanya cukup tinggi. Walaupun kalau kita lihat return on equity ini mengalami tren penurunan ya dari tahun ke tahun secara relatif. Nah, ini yang perlu dikembalikan kondisinya, perlu comeback ya BTPS ini supaya harganya bisa kembali terapresiasi oleh market. Dari sisi rasio likuiditas, kalau kita ketahui sebetulnya tadi di awal sudah kita mention ya bahwasannya komposisi kredit dibandingkan dengan komposisi hutang yang dimiliki atau pinjaman yang dimiliki sebetulnya secara relatif kita bisa nilai cukup moderat. Manajemen cukup bagus lah dalam menempatkan itu, terutama dari analisis jatuh temponya. Itu kita melihat resikonya cukup kecil. Dan kita bisa kategorikan pada risiko yang moderat. Dari sisi rasio solvabilitas ini lebih cocoknya kita cek debt equity rasionya saja. Debt equity ratio inilah yang punya tren penurunan. Nah, di situ sebetulnya yang bisa dimainkan oleh manajemen atau ada ruang untuk bisa tumbuh di situ ya. Karena ini debt equity ratio perbankan di 149%. Ini bahkan sama perusahaan jasa konstruksi aja ya. Lebih tinggi perusahaan jasa konstruksi loh. Jadi Bank BTPS punya ruang atau bahkan dalam tanda kutip wajib ya untuk meningkatkan debt equity rasionya supaya asetnya lebih tinggi dan pada akhirnya revenue yang bisa diperoleh dan laba yang bisa diperoleh itu juga bisa lebih tinggi lagi. Di situ kalau kita lihat dari sisi solvabilitasnya. Dan dari sisi dividend yield tadi sudah sempat kita mention di 2024 ini dari informasinya BTPS itu membagikan dividen sekitar Rp70,15 per lembar sahamnya atau dividen yield indikatif sekitar 5%-an. Dan kalau kita lihat dari dividen yield dan juga dividen yield aksen ini ketentuannya masih sama. Dividen yield adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut, yang mana rata-ratanya sekitar 1,56% per tahun. Sedangkan dividen yield aksen adalah tingkat dividen yang kita peroleh kalau kita beli saham tersebut di harga penutupan tahun, di sini di tahun 2018. Yang mana di sini rata-rata dividen yield aksennya sekitar 2,05%. Sebetulnya kalau secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir ya itu tingkat dividen yang diperoleh ya moderat ke arah rendah, walaupun di 2 tahun terakhir ini cukup tinggi. Tapi ini sebetulnya keputusan dari manajemen membagikan tingkat dividen yang cukup tinggi di kondisi yang tidak baik-baik saja, itu kita menjadi tanda tanya ya. Laba sedang turun, kondisi sedang tidak baik-baik saja, tapi dividennya malah naik. Ya, itu menjadi salah satu sudut pandang aja, bukan berarti sepenuhnya salah ya. Valuasi dari BTPS kita cek dari sisi discounted cash flow dan juga price brand. Discounted cash flow kita ukur dengan perhitungan yang moderat ya. Ada 5 asumsi. Yang pertama, cash flow per share diganti dengan earning per share. Estimasi earning per share itu sekitar Rp137 per lembar sahamnya. Discount rate 15, growth rate sekitar 11% per tahun, dan terminal growth rate-nya sekitar 3,50% per tahun. Dan hasil perhitungan harga wajar dari BTPS dengan discounted cash flow yang kita hitung sekitar Rp2.087 per lembar saham. Itu harga wajarnya. Sedangkan kalau dari sisi valuasi dengan price brand, yang mana estimasi earning per share-nya sama di Rp137 per lembar sahamnya, rata-rata PI ratio sekitar 17,09. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya rata-rata PI ratio 17,09 ini relatif tinggi ya. Kenapa rata-rata PI ratio-nya tinggi ya? Karena tadi kalau kita lihat return on equity-nya rata-ratanya juga tinggi ya, 20% loh rata-ratanya. Dan hasil perhitungan valuasi dengan price brand terutama dengan PI ratio itu sekitar Rp2.342 per lembar. Yang kalau kita lihat di harga penutupan 30 Juni 2024 di 1.145 sebetulnya jauh sekali dari valuasinya. Tapi kapan harga ini kembali ke harga wajar ya di 2000-an gitu. Ya kalau kita lihat ini kita tambahkan di update dan opini, ada beberapa faktor atau variabel kunci yang bisa membuat kinerja BTPS itu kembali naik dan harganya kembali ke harga wajarnya.
Yang pertama, dari sisi kurs US dollar terhadap rupiah. Inflasi di US ini kan masih tinggi, yang mana belum sesuai dengan targetnya US sendiri. Hal ini yang membuat suku bunga US masih pada tingkat yang tinggi dan ditahan untuk periode waktu yang lebih lama dari estimasi sebelumnya dan ekspektasi sebelumnya. Dampaknya juga ke kurs Indonesian rupiah ini melemah terhadap US dollar, atau dengan kata lain US dollar semakin kuat. Ditambah lagi tingkat suku bunga yang tinggi di Indonesia. Karena tingkat suku bunga di Indonesia tentu tidak dapat diturunkan dong. Kalau tingkat suku bunga di Indonesia ini diturunkan, tentu kurs akan semakin jebol nih. Walaupun di Indonesia inflasinya sudah mencapai target ya. Dan disitulah yang menjadi kunci dari kinerja BTPS. Peningkatan gross NPL akan berkorelasi negatif terhadap kinerja dari BTPS, dan ini pun terbukti ya. Ketika dari 2019 ke 2024 ada peningkatan gross NPL, labanya itu secara relatif turun. Kenapa ya? Karena pasti risiko gagal bayarnya semakin tinggi gitu. Artinya dengan peningkatan suku bunga dan tingkat suku bunga yang tinggi ini bisa berdampak pada risiko bisnis perbankan ya, termasuk BTPS. Karena ada potensi peningkatan risiko gagal bayar dari para peminjam dan adanya pelemahan dalam permintaan kredit, sehingga pertumbuhan kredit pasti relatif melemah. Dengan kata lain, ya sebaliknya pun juga berlaku. Artinya nanti kalau tingkat suku bunga dari US itu turun gitu kan, tentu triggernya adalah inflasinya sudah terkendali, tingkat suku bunga US turun, tingkat suku bunga di Indonesia bisa diturunkan, kinerja perbankan diharapkan akan semakin baik atau bisa lebih baik lagi. Dan kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, BTPN Syariah atau BTPS ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor finance dengan bisnis utamanya adalah jasa perbankan dengan prinsip syariah. BTPN Syariah ini dijalankan oleh manajemen yang kompeten dan berpengalaman di bidang keuangan. BTPN Syariah juga punya neraca yang moderat, kemampuan mencetak laba yang positif pada tingkat profitabilitas yang tinggi secara rata-rata walaupun trennya menurun, arus kas yang positif, dan tingkat dividen yang moderat. Di harga saat ini 1145 kami rasa BTPS berada di bawah valuasi bisnisnya atau undervalued. Kapan bisa kembali ke harga wajarnya? Ya kalau bisnisnya perform. Kalau kita lihat return on equity kembali atau bahkan lebih baik dari rata-ratanya atau di atas 20%, itu biasanya harga akan diapresiasi lagi. Dan itu tadi diskusi kita mengenai BTPS. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir. Dan bagaimana nih mengenai BTPS nih? Apakah Bapak Ibu tertarik untuk mengoleksinya di kondisi yang sedang lesu ini? Atau yang sudah punya apakah ingin menambah atau cut loss bahkan? Atau sudah cut loss kemarin gitu? Ya silahkan diskusi di komen ya, untuk kita bisa diskusi bersama, belajar bersama juga. Dan dari sini kalau Bapak Ibu ada yang ingin di request, silahkan langsung drop di komen supaya kita mengetahui yang menjadi kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah berkontribusi aktif dan sudah menonton sampai akhir. Kita bertemu di video selanjutnya dan selamat siang.